Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Andriani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dengan pengantar bahwa belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung perannya dalam menginspirasi dan memotivasi para siswa di masa depan. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan ini, pada modul 1.2, saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, Findings, dan Future. Yang pertama, yaitu facts atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kami melanjutkan ke modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini, saya mulai dengan mempelajari materi, kemudian kami diminta untuk membuat trapesium usia. Trapesium usia ini merupakan gambaran diri saya dimulai dari mengawali pendidikan yang saya tempuh di usia kanak-kanak sampai pada usia sekarang bekerja sebagai guru. Pada saat usia sekolah, kami diminta mengingat satu dari beberapa kejadian positif dan negatif yang pernah saya alami. Pada saat proses pembuat trapesium usia, saya dapat mengingat betul bahwa kejadiannya sudah sangat lama terjadi, baik itu mengenai hal positif dan negatif yang pernah saya alami yang berkaitan dengan guru saya dulu. Di sini, saya menyadari bahwa peran guru sangat berpengaruh kepada saya. Saya harus bisa menjadi seorang guru yang nantinya memberikan pengaruh positif kepada peserta didik saya, dan berusaha sebaik mungkin tidak memberikan pengaruh negatif kepada anak sehingga momen ini menjadikan sebagai kejadian negatif yang akan dikenang selamanya oleh peserta didik saya. Kemudian, pada materi selanjutnya, saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut dapat dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran. Materi dalam modul 1.2 ini terbagi atas 3 materi besar, yaitu bagian A tentang konsep manusia tergerak, lalu bagian B tentang konsep manusia bergerak, dan bagian C tentang konsep menggerakkan manusia. Selanjutnya, kegiatan belajar mandiri melalui LMS yang saya ikuti bersama fasilitator dan rekan CGP lainnya. Kegiatan belajar di LMS ternyata juga memberikan kesan tersendiri bagi saya, terutama saat sesi ruang kolaborasi di mana saya harus berkolaborasi bersama CGP lain dalam kelompok untuk membahas kegiatan berbasis nilai dan peran guru penggerak. Mulanya saya berpikir bahwa pada kegiatan ini saya akan berkolaborasi lagi dengan rekan-rekan kelompok saat modul 1.1. Namun ternyata pembagian kelompoknya berbeda lagi dan saya tergabung dengan beberapa rekan CGP lain yang bukan kelompok saya sebelumnya. Ini menjadi hal baru bagi saya. Saya khawatir bekerja dengan tim baru akan memerlukan adaptasi lagi dan dapat menghambat kerja kelompok. Namun nyatanya, kekhawatiran tersebut tidak terjadi.
Bekerja dengan tim baru ternyata dapat memperluas wawasan dan cara pandang saya dalam menyikapi tugas yang dikerjakan secara berkelompok tersebut. Pada sesi tersebut, saya belajar banyak tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Salah satunya adalah nilai yang menginspirasi saya agar saya kuatkan adalah nilai kolaboratif dari salah seorang teman CGP. Untuk yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan yang muncul pertama adalah rasa syukur yang luar biasa karena hingga saat ini saya masih dapat mengikuti pelaksanaan program pendidikan guru penggerak dengan baik melalui modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya merasa bahagia mendapatkan banyak hal, antara lain lebih mengetahui, memahami, serta menguatkan nilai yang ada pada diri saya sehingga dapat mengoptimalkan peran saya sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan melalui diskusi dengan CGP yang lain maupun penguatan dan memotivasi dari fasilitator dan pengajar praktik membuat saya merasa lebih bersemangat untuk terus belajar dari pengalaman dan ide-ide hebat yang mereka bagikan. Hal itu juga menumbuhkan kesadaran diri saya untuk mau berubah dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak selama hampir 1 bulan, banyak pembelajaran yang saya dapatkan baik melalui LMS, diskusi secara virtual maupun tugas-tugas lainnya yang dibuat menggunakan alur Merdeka. Seluruh rangkaian PGP selama 4 minggu berjalan yang saya ikuti ini membuat saya lebih mengenal nilai dan peran diri saya selama ini, serta nilai yang perlu saya tingkatkan kembali. Nilai dan peran guru penggerak bukan hanya teori semata, namun harus terus ditumbuh kembangkan, direfleksikan, serta diaplikasikan dengan baik. Sehingga guru penggerak nantinya tidak hanya status tetapi dapat tercermin pada nilai sikap dan etos kerja dalam aktivitasnya di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah memahami lebih dalam tentang nilai guru penggerak yang terdiri atas 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Selain itu, saya juga mempelajari tentang bagaimana mengoptimalkan peran sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi rekan guru. Pada modul 1.2, saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntut kekuatan kodrat manusia. Manusia tergerak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan cara kerja otak yang meliputi sistem berpikir cepat maupun lambat. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang ketiga, tahap tumbuh kembang manusia menurut Ki Hajar Dewantoro berupa wiraga dan wirama. Dan yang terakhir adalah tahap perkembangan psikososial. Manusia tergerak tergantung dari bagaimana selama ini dia hidup, tumbuh, dan dikembangkan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya.
Selain itu, manusia tergerak juga dapat diperoleh dari kematangan emosional, spiritual, intelektual, maupun pertumbuhan fisik dan faktor usia manusia. Merdeka bergerak artinya mereka yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta siap dengan segala konsekuensi di setiap keputusan yang telah dipilihnya. Kemampuan ini lahir dan dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, karena manusia merdeka menyadari bahwa sepenuhnya pengaruh eksternal yang ada bukan menjadi pengendali dirinya. Dan yang terakhir, bagaimana menggerakkan manusia, yaitu dengan menuntut kekuatan kodrat didasarkan pada pembentukan nilai-nilai yang dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan. Pembentukan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dipengaruhi oleh di mana dia tumbuh dan berkembang. Pondasi dasar yang sangat berpengaruh adalah bagaimana nilai-nilai yang ditumbuhkan selama ini di lingkungan keluarganya. Selain itu, juga dengan siapa seseorang berteman, karena lingkungan pertemanan cepat atau lambat dapat memberikan pengaruh pula terhadap karakter dan nilai seseorang. Lingkungan sekolah dan masyarakat juga mengambil peran penting dalam pembentukan nilai dan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri seseorang, yang terakhir adalah future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.2, saya harus lebih mengenal dan terus berupaya untuk menguatkan nilai diri dengan mengenal kekuatan nilai yang ada pada diri sendiri maupun keberpihakan pada murid. Mendorong saya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center dengan cara menuntun kodrat yang ada pada diri murid, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua adalah dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan variatif. Saya terus mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT, baik melalui pendekatan, metode, maupun media yang relevan. Saya sebagai pendidik harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri baik online maupun offline, agar dapat menerapkan model maupun media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Melalui model dan media pembelajaran yang inovatif dan variatif, diharapkan mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Penerapan selanjutnya yaitu dengan terus berkolaborasi dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mendorong kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, wali murid, dan juga masyarakat juga perlu ditumbuh kembangkan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Cara penerapan yang keempat adalah dengan konsisten merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi baik pada diri sendiri maupun orang lain, sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kemandirian melalui semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pribadi secara positif melalui upaya pengembangan diri dan aksi perubahan ke arah yang lebih baik.
Melalui jurnal Dwi Minggu ini, diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh rangkaian proses dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 yang sedang saya ikuti. Semoga jurnal refleksi Dwi Mingguan ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama mempelajari modul 1.2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.